Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah cerita Katak Hendak Jadi Lembu, karya Nur Sultan Iskandar. Selamat mendengarkan. Malam hitam gelap seolah-olah takkan ada kesudahannya. Ajal yang tak dapat dipikirkan. Sunyi, kosong belaka, hampir tak ada apa-apa sedikit juga. Laksana masa langit belum, bumi pun belum ada lagi. Hanya sekali-kali kesunyian itu terganggu sedikit, terjaga dari mimpinya, bergerak perlahan-lahan, lambat-lambat benar. Bagai desir napas masa ajali, bagai bunyi hujan rintik-rintik di atas muka air laut yang tiada berhingga berbatas, tiada bertepi berpinggir. Kemudian senyap pula, tak ada suatu apa juga lagi, sekaliannya sudah baku, sunyi dan gelap sudah mengalir menjadi satu senyawa. Seseorang terjaga mengunjur panjang di atas petidurannya. Tiada terasa olehnya sendi anggotanya yang berat dan penat. Napas yang turun naik dalam rongkongannya, langkah beraturan kawannya yang setia di dalam dadanya. Jalan darahnya di dalam seluruh bagian dagingnya. Ia jaga seorang saja di dalam sunyi dan gelap itu. Ia jaga hanya pikirannya yang amat jernih dan tenang, itulah yang menjadi nyawa malam sunyi itu. Orang itu jaga, malam sudah ada isinya, telah tampak oleh orang itu dalam ingatannya. Bumi terbentang di hadapannya, sawah ladang dengan tanam-tanamannya, hutan rimba dengan kayu-kayunya, jurang lembah yang dilingkungi bukit yang hijau warnanya, jalan yang terentang lurus dan rumah yang berjajar berderet-deret. Ia pun memandang dengan hemat dan cermat berkeliling kamar. Tempat yang sunyi itu sudah ada penghuninya. Udara sudah bergetar, angin berembus dari celah-celah pintu dan tingkap yang tertutup erat-erat. Setelah itu, seperti kaca yang pecah tertekan oleh suatu kekuatan rahasia, berkuaklah kesunyian. Kokok ayam kedengaran berderai-derai. Sekonyong-konyong sunyi pula, akan tetapi tiada lama kokok ayam kedengaran lagi, lebih riuh, lebih ramai dari tadi, bersahut-sahutan. Atas mengatasi keindahan kokok masing-masing, lalat yang masih berhal antara lelap dengan jaga telah terbang mendengung di dalam kamar dengan untung-untungan, tertumbuk pada dinding, berpaling hingga pada kain kelambu dengan marah sebal, lalu tidur kembali. Di luar sudah gemersik bunyi berturut-turut seperti bunyi jam yang makin lama makin nyaring dari detik ke detik. Di antara kokok ayam yang berbalas-balasan itu sudah mulai kedengaran langkah orang di jalan kecil berdambun-dambun dan berdesir-desir pasir yang dipijakannya, tutur yang perlahan-lahan, sekali-sekali dan putus-putus, ditingkah oleh kicut pikulan pedagang yang turun naik tertahan oleh bahu yang bidang. Rupanya orang dagang sudah banyak pergi ke pasar akan mencari rezeki seperti tiap-tiap hari. Sejurus kemudian terdengarlah pula bunyi yang sangat nyaring, mersik dan keras, yaitu suara orang azan di masjid berseru kepada sekalian hamba Allah agar supaya bangun dan sembahyang subuh. Jalan raya sudah mulai agak ramai, bunyi tuter kendaraan telah kedengaran sekali-sekali, menderu dan mendengung. Akan tetapi orang itu mulai memperbaiki kain selimutnya, berselubung, sebab hawa dingin sudah terasa olehnya. Ia merapatkan badannya ke bantal guling, menyingkirkan dan menjauhkan segala ingatan yang ada dan yang akan timbul lagi dalam kepalanya. Ia hendak tidur kembali lebih nyenyak dari tadi itu,
dengan dibuai diayunkan oleh puput serunai dini hari itu. Tetapi tak dapat lagi jangka sampai ukuran datang. Ketika matanya hampir tertutup pula, pendengarannya sedang timbul tenggelam, berkicutlah pintu dan jendela rumah itu. Malam sudah binasa, jangkanya akan hilang telah tiba. Cahaya sudah terbit di dalam gelap gulita, jendela fajar pun telah menyingsing. Akan tetapi cahayanya masih pucat pudar, belum dapat melenyapkan kegelapan sama sekali. Keluh kesah sang malam hampir tak kedengaran lagi, telah berubah jadi napas sang kala sendiri sebagai air sungai sepanjang pinggir kapal yang berlabuh. Keluh kesah itu sudah mengalir berombak-ombak ke kiri dan ke kanan sisi sebuah rumah yang terdiri teguh di antara pohon-pohonan yang rindang. Keluh kesah sang malam, keluh sudah dunia menahan napasnya. Murai telah berkicau, mula-mula seekor saja, kemudian bersahut-sahutan dengan kawan-kawannya di atas pohon jambu mawar di sudut rumah itu. Ia bertengger di atas dahan yang rimbun daunnya, bulunya masih kusut masai, tapi kicaunya telah kedengaran ke sana sini dengan amat nyaring. Siang, 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 bangun, bangun. Sekonyong-konyong kedengaran pula suara di dalam rumah itu, mula-mula tertahan-tahan, sepatah-sepatah perkataan, kemudian lantung-lantang bunyinya, tetapi tak dapat diartikan, sebab tiada terang benar. Perkataan itu dijawab oleh perkataan lain, pun tiada jelas karena sama lantung-lantang, sama bergalau, sama riang. Kedua suara itu bercampur, bergetar, bergelombang, dan mengalir di dalam ruang. Seru, tertawa, nyanyi. Anak-anak sudah berlompatan dari atas ranjangnya terus keluar dari dalam kamar. Sungguh seluruh rumah itu sudah terlepas daripada kesunyian, berderak, berderik, bergaung, dan berdengung. Pintu jendela telah terbuka dan terenganga. Dengan riang dan gembira, seperti orang yang menang berperang, masuklah sinar ke dalam rumah itu, putih bersih dan berkilat-kilat seperti air terjun. Telah tiba pula hari sehari lagi. Orang tadi memasang telinganya mendengarkan apa-apa dengan hati-hati. Ia menggeliat ke kiri dan ke kanan, mengumpulkan sekalian kekuatan badannya, lalu bangun. Ia pun duduk di tepi ranjang di antara kedua pinggir kain kelambu, seraya merentangkan kedua belah tangan dan mengangakkan mulut sebesar-besarnya. Seorang anak gadis kecil datang ke kamarnya dari pintu sambil berjalan mengenakan ikat rambutnya. Gadis itu pun berseru, "Pak, Pak bangun, Pak, hari sudah tinggi." Akan tetapi ketika dilihatnya orang yang dibangunkannya itu telah duduk berjuntai, ia pun menyambung perkataannya. Bapak sudah bangun?" Ia mundur, berpaling dan berlari ke belakang dengan kemalu-maluan. Bapak itu tersenyum tegak berdiri di atas slop rumput yang telah tersedia di lantai di bawah kakinya. Serasa menggosok-gosok mata, ia pun melangkah dengan perlahan-lahan ke pintu kamar dan berjalan ke belakang. Ia tiada terus pergi ke kamar mandi, melainkan duduk berpangku tangan dahulu di kursi rotan yang terletak di ruang jalan ke dapur. "Siapa yang kabodohan tadi?" Tanyanya sambil mengujurkan kaki serta memandang dengan senyum kepada anak yang tengah disisiri ibunya. "Enah," sahut seorang anak laki-laki yang tengah mengikat tali sepatunya. "Enah, kabodohan, Bapak sudah bangun? Dibangunkannya?" "Habis Ibu suruh," jawab anak gadis yang dipanggilkan Enah itu. Nama sebenarnya adalah Aminah, seraya memandang kepada orang yang menyisiri dia. "Sangka ibu, bapamu masih tidur. Hari sudah tinggi," jawab ibunya seraya tersenyum pula.
Ibu sudah kerja dari tadi, sudah sembahyang, tetapi bapak, kata anak itu, bapamu hendak ke kantor, bekerja lebih keras dari ibu, kata ibunya pula dengan cepat memutuskan perkataan anaknya. Sekarang sudah selesai rambutmu, erat letak pitamu, nanti pulang dari sekolah rambut kusut, pita hilang. Berdirilah, mengapa saja engkau di sekolah, Ena? Bergelut, sahut Saleh anak yang laki-laki, yaitu kakak anak gadis itu. Bergelut, kata ibunya pula, seraya memperhatikan kedua anaknya dengan pandang yang membayangkan kasih sayang. Bergelut, Aleh tahu dia bergelut, Bu, tapi Aleh biarkan saja, tidak Aleh jaga adik. Bergelut, kata ibunya pula, seraya memperhatikan kedua anaknya dengan pandang yang membayangkan kasih sayang. Bergelut, Aleh tahu dia bergelut, tapi Aleh biarkan saja, tidak Aleh jaga adik. Bedakmu tiada sama rata, bertumpuk-tumpuk. Ena, mari ibu ratakan. Celepuk dandan tikus keluar dari kandang, kata Saleh dengan riang menggoda adiknya. Saleh dan Aminah, dua bersaudara yang laki-laki berumur antara 11 dengan 12 tahun. Sudah duduk di kelas 5 HIS di kota Sumedang. Adiknya kira-kira berumur 9 tahun. Baru duduk di kelas 2 sekolah itu juga. Anak-anak itu manis tingkah lakunya, selalu bersendak gurau, berkelakar, dan berolok-olok. Jarang sekali berkelahi terhadap orang tuanya. Mereka itu lebih dekat, lebih terikat kepada ibunya dari kepada bapaknya, dan kalau dipakai perkataan sayang pun mereka itu lebih sayang nampaknya kepada yang pertama itu. Bapaknya yang masih duduk senang di atas kursi rotan itu jadi mantri kabupaten di Kantoro Patih Sumedang. Ia sudah lebih dari separuh baya, sudah masuk bilangan orang tua, tua umur, tetapi badannya masih muda rupanya. Bahkan hatinya pun belum boleh dikatakan tua lagi. Jauh daripada itu. Barang di mana ada keramaian di Sumedang atau di desa-desa yang tiada jauh benar dari kota itu, hampir selalu ia kelihatan. Istimewa dalam alat kawin yang diramaikan dengan permainan seperti tarik-menarik, nayuban, dan lain-lain. Seakan-akan dialah yang jadi tontonan sampai pagi mau ngibing. Dengan tiada henti-hentinya hampir di dalam segala perkara ia hendak di atas dan terkemuka. Rupanya dan cakapnya memang ia pantang kerendahan, perkataannya pantang dipatahkan, meskipun ia hanya berpangkat mantri kabupaten, bergaji kecil dan semah pula di negeri Sumedang. Tetapi hidupnya tak dapat dikatakan berkekurangan. Rumahnya bagus, lebih daripada sederhana. Perabotnya cukup, lebih banyak, lebih pantas daripada perkakas rumah amtenare yang sederajat dengan dia. Bahkan walaupun dibandingkan dengan orang yang setingkat, 2 tingkat lebih tinggi pangkatnya dari dia, rasanya ia takkan kalah jua. Yakni pada lahirnya, nampaknya, yang batin siapa tahu. Pakaiannya selalu rapih dan bersih, demikian pula pakaian bini dan anak-anaknya. Kedua anaknya itu belajar di sekolah yang patut dan mahal bayarannya. Tidak, bukan 2 orang itu saja anaknya, ada seorang lagi yang sulung bersekolah di Ospia, sekolah menak di Bandung. Barangkali kalau tak ada aral melintang, setahun lagi tamatlah pelajarannya di sana. Dalam waktu yang akhir ini, selalu anak itu di bibirnya, selalu jadi buah mulutnya. Bahkan menjadi kebanggaan kepadanya dalam waktu bercakap-cakap tentang perkara anak-anak dengan sahabat handai dan teman sejawatnya. Akan tetapi di rumah dengan kedua anak-anak itu sendiri agak kurang pergaulannya, sebagai acuh tak acuh, sebagai tak peduli saja ia kepada mereka itu. Bercakap-cakap di mana perlu saja, bersendak gurau jarang sekali, kalau ada hanya dengan tak disangka-sangka seperti pada pagi itu. Tiada sayang, tiada kasih kepada anak. Entah, tapi marahnya hampir tidak ada, bencinya pun tidak kelihatan.
Acuh tak acuh. Jadi, tak heran jika anak-anak itu pun tidak terlalu akrab dengannya. Jaraknya berlainan benar dengan halnya terhadap kepada ibunya, bagai siang dengan malam. Dengan Jubaidah, mereka itu amat manja, amat riang, dan terbuka hati dan pikirannya. Memang Jubaidah senantiasa berlaku dengan manis dan lemah lembut kepada anak-anaknya. Didikan dan pengajaran kepada mereka itu dilakukannya dengan senyum simpul, dengan kesopanan. Kesalahan, cacat, dan celah anak-anak itu ditunjukkannya dengan kiasan, tapi terang dan penuh senyum ke dalam hati mereka itu. "Berangkat, Bu," kata kedua anak itu kepada ibunya yang berdiri di beranda muka memperhatikan mereka itu berjalan ke luar pekarangan. "Baik-baik di jalan, Nak. Jangan berlari. Nanti jatuh. Nak, jaga adikmu. Aleh, awas sado. Oto." Demikian kata Jubaidah dengan kasih sayang yang tergambar terang dalam seri dan raut mukanya, sambil menurutkan buah hatinya itu dengan matanya. Setelah kedua anak itu hilang dari pemandangannya, terlindung oleh pohon kayu di kelok jalan, barulah ia pergi ke belakang, akan meneruskan pekerjaannya pada pagi hari itu. Akan tetapi ingatannya kepada anak juga. Sebelum anak-anak itu pulang pula, hatinya senantiasa diliputi rasa was-was dan khawatir kalau mereka itu mendapat musibah di tengah jalan saat akan pergi dan atau balik dari sekolah. Sesampai ke ruang makan, dilihatnya cangkir kopi masih tertutup dan makanan belum bersentuh lagi. Ia memandang ke ruang jalan ke dapur, lalu berkata sambil mendekati suaminya, "Akang, belum juga mandi lagi. Hari sudah tinggi, nanti akang terlambat tiba di kantor." "Pukul berapa hari?" jawab Surya seraya beringsut sedikit dari kursinya. "Sudah hampir pukul 7. Anak-anak sudah acap kali benar. Akang berlalai-lalai. Tidak marahkah Juragan Patih?" "Anak emas, dalam segala hal Juragan Patih menyerah saja kepada akang," kata Surya suaminya Jubaidah. "Akan tetapi di kantor boleh dikatakan akang lah yang berkuasa. Juragan Patih tahu beres saja." "Syukur, tetapi..." "Benar, dia tahu beres saja. Dia baru di sini, tapi akang sudah lama, sudah paham benar seluk-beluk pekerjaan kantor dan lain-lain." Sambil berkata demikian, ia pun bangkit berdiri dari kursi malas dan melangkah ke kamar mandi. Kira-kira setengah jam kemudian, melihat ia sudah berpakaian dengan patut, ia berdiri di kamar makan seraya melayangkan mata berkeliling, terutama ke atas meja. Ketika ia hendak duduk minum kopi yang tersedia di atas meja itu, ia pun berseru dengan suara yang agak nyaring, "Babu." "Saya, Juragan." Kedengaran suara dari beranda muka. Seketika itu juga kelihatanlah seorang perempuan yang sudah agak tua berdiri di hadapan Surya dengan hormatnya. "Apa, Juragan?" tanyanya seraya membungkukkan dirinya. "Ini apa?" kata Surya dengan belalak mata kepada perempuan itu, seraya menunjuk dengan telunjuk kiri ke atas meja makan. "Oh," sahut babu itu dengan ketakutan sambil menyeka-nyekakan beberapa butir remah dari atas meja itu. "Agan aleh dan enah makan di sini tadi." "Ada apa, Ici?" kata Jubaidah tiba-tiba dari belakang dengan agak cemas, tetapi manis jua bunyi suaranya. "Ada apa?" "Kotor, remah bertaburan di atas meja," sahut suaminya sambil makan bebika dengan sambal goreng sedikit. "Anak-anak tadi, tapi sudah bersih, Ici." Sudah, Juragan." "Bagus, teruskanlah kerjamu tadi, biar saya di sini." Setelah babu itu pergi keluar, ia pun berkata dengan lemah lembut kepada suaminya yang telah berdiri dari kursinya, "Sedikit raja akang makan, kopi pun tidak habis akang minum."
Iya. Barangkali kurang manis. Manis, cukup, kata Surya sambil meraba-raba saku bajunya. Rokok akang, sapu tangan sudah ada? Sudah, kata Surya. Dan Surya mulai merokok sigaretnya sambil berjalan 2-3 langkah ke belakang. Di bawah ujung atap gang tergantung sebuah sangkar. Surya berdiri dekat sangkar itu seraya bertekan pinggang dengan tangan kirinya. Dan dengan jari tengah dan ibu jari tangan kanan ia pun memetik-metik beberapa kali. Dan tiap-tiap petik itu diiringinya dengan suara ak, ak, serta angguk kepala. Burung ketitiran yang ada di dalam sangkar itu berbunyi, angguk kepala Surya pun bertambah cepat. Sudah mengerti benar burung itu, kata Jubaidah sambil berdiri di sisi suaminya. Tahu benar ia akan bunyi petik dan suara akang. Tur ketutut, tur ketutut, tur ketutut. Sudah kau ganti airnya, Eda? Sudah, makanannya pun telah saya tambah pula. Tur ketutut, tur ketutut, tur ketutut. Yang benar ia pagi ini, kata Surya dengan senang hatinya, sehingga ia lupa perkara lain-lain. Lebih-lebih kalau digantungkan di tiang bambu yang tinggi itu, kata Jubaidah sambil memandang ke tanah lapang di sisi rumahnya. Benar, nanti pindahkan ke sana. Tiba-tiba ada suara neng, 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 neng. Jubaidah terkejut lalu berkata dengan gelisah, sudah pukul 8, Kang? Sepedaku sudah dibawa keluar, kata Surya dengan tenang sambil mengudut sigaretnya yang sudah hampir habis terbakar saja. Jubaidah berjalan dengan langkah yang cepat ke muka rumah, diturutkan oleh suaminya yang menoleh jua beberapa kali kepada burungnya. Sesampai ke halaman dilihatnya kereta angin sudah tersandar di sisi pintu pagar. Di atas tempat barang-barang telah terikat 2-3 buku tebal dan panjang dengan erat. Surya menolak sepeda itu keluar pekarangan. Ketika ia hendak melompat ke atasnya, ia pun berkata kepada istrinya, jangan lupa Eda, burung itu gantungkan di panas sebentar, dan sudah itu bawa kembali ke tempat yang teduh. Tentu saja, Kang, jawab Jubaidah dengan manis. Surya merokok dahulu sebatang lagi. Setelah mengumbuskan asap ke udara 3 kali, barulah ia menaiki kereta anginnya. Ia berangkat ke kantor dengan perlahan-lahan dan tenang, tiada kelihatan ia bergesa-gesa, walau hari sudah tinggi sekalipun. Pada suatu ketika, mengapa sampai jadi begitu tadi, Ici? Sampai juraganmu marah seperti itu? Kata Jubaidah kepada babunya ketika Surya tiada kelihatan lagi. Sambil mendekati Ici yang sedang bekerja menyeka-nyeka serta mengaturkan letak 4 kursi berkeliling meja bundar di ruang tengah. Saya juragan, ada saya periksa meja makan sesudah agan aleh dan enah berangkat. Tak ada apa-apa saya lihat, bersih, jawab babu itu mempertahankan dirinya. Bersih, tetapi ada kedapatan remah. Hanya 2-3 butir juragan. Remah sekian saya pikir, dan tiada kelihatan oleh mata saya. Sekian juga remah juga, kotoran juga, Ici. Engkau tahu juraganmu, siapa yang akan enak makan di tempat yang kotor? Yang akan datang ini hendaklah dijaga benar-benar. Segala kerja harus bersih. Ici berdiam diri. Sekarang, kata Jubaidah pula sambil memandang berkeliling, jika sudah beres dalam rumah semuanya, pergilah ke dapur, periksa apa-apa yang kurang untuk hari ini. Sepeninggal babu yang berjalan ke belakang dengan agak bersungut-sungut, duduklah Jubaidah di atas kursi. Pada air mukanya yang tak dapat dikatakan bulat penuh lagi karena sudah agak lanjut umurnya, tetapi masih elok dan manis parasnya, terbayang suatu perasaan yang terkandung di dalam hatinya.
Rupanya perasaan itu sangat menyesakkan dadanya. 2-3 kali ia menarik napas panjang, mengeluh dengan perlahan-lahan. Surya, hal yang sekecil itu sudah menerbitkan marahnya. Remah anaknya telah membuat kesal hatinya. Akan tetapi hal lain-lain yang patut dan mesti diperhatikan hampir tiada pernah diperdulikannya. Rumah tangga, begini sulitnya urusan rumah tangga, begini susahnya hidup sekarang ini. Surya berlaku bagai acuh tak acuh juga. Yang dipentingkannya hanyalah kesenangan dirinya. Burungnya lebih perlu kepadanya daripada anak-anaknya. Hampir tak pernah ia bertanya bagaimana sekolah Aleh dan Enah. Jubaidah berdiam diri sejurus, menarik napas panjang pula, sedang air mukanya bertambah keruh juga. Rupa senang nampak di luar sentosa selesai, tetapi di dalam kusut sebagai benang dilanda ayam. Bagaimana hidup akan senang kalau tiada berkecukupan? Dan bagaimana pula hidup akan dapat berkecukupan kalau bayang-bayang tiada sepanjang badan, kalau belanja tiada diukur dengan pendapatan? Gaji Surya kecil, pintu rezeki kami sangat sempit. Aku tahu dan Surya pun lebih tahu lagi, tetapi ia priayi antenar bebek. Mesti hidup lebih daripada orang kebanyakan, lonjaknya, gayanya, jika tidak akan lebih mesti sama dengan antenar lain-lain. Ia harus mulia di mata orang, akan mencapai ketegakan serupa itu, dan akan memelihara derajat jangan sampai turun, walau pasak besar daripada tiang sekalipun. Ia tiada peduli apa-apa rupanya. Aku yang memegang rumah tangga, yang selalu mesti mengetahui keadaan dalam rumah sampai ke sudut-sudut bilik dan ke balik-balik tungku. Aku senantiasa menanggungkan sekalian akibat perbuatannya. Aku yang selalu berhadapan dengan orang warung. Aku yang bertentangan dengan si penagih hutang. Gaji kecil dari bulan ke bulan tiada sampai menyampai, akan tetapi kalau Surya mau bermufakat dengan Daku lebih dahulu tentang apa-apa yang akan dibeli atau diadakan, rasanya akan dapat juga aku mempertenggangkan pendapatan yang sekecil itu. Walau tak berkecukupan benar, berkesempitan sangat tentu tiada pula. Betapapun kecil penghasilannya, asal dijalankan dengan hemat dan cermat, dengan perhitungan yang betul, tentu akan dapat juga bertahan-tahan hidup. Berapa banyaknya orang yang tiada berpencaharian, tetap tak tentu pintu rezekinya, tetapi ia tiada melarat. Orang desa tiada bergaji, tapi hatinya berlipat ganda sentosa daripada aku ini. Tidurnya nyenyak, makannya kenyang, langkahnya lepas. Aku was-was sebesar bukit, angan lalu paham bertumbuk. Kalau terus-menerus begini cara kehidupan kami, niscaya celaka akhir kelaknya. Berutang kian kemari, terjerat leher, terkongkong badan. Anak-anakku, bagaimana? Terbang semangat Jubaidah, ibu yang berhati lemah lembut itu, demi terpikir olehnya nasib anak-anaknya dalam masa yang akan datang. Kalau ia tiada ingat-ingat mengemudikan rumah tangganya, bagaimana ia akan cakap mendidik mereka itu dengan sepatutnya? Masa sekarang dan terutama masa yang akan datang ialah masa kepandaian, masa ilmu pengetahuan. Dengan kepandaian orang berjuang dalam penghidupan sekarang ini, dengan ilmu pengetahuan orang berebut kedudukan yang berarti dalam pergaulan hidup. Bukan sebagai dalam 20 atau 25 tahun dahulu. Ketika itu hidup orang senang, pencaharian mudah, segala ada, pangkat dan derajat boleh dibeli dengan uang dan harta, dengan gelar atau keturunan yang baik. Bahkan kadang-kadang dionyok-onyokkan sesuatu pangkat kepada seseorang yang bergelar dan bertahta, padahal ia tiada berhajatkan pangkat itu. Dewasa ini pengetahuanlah yang diutamakan orang. Hilang ronak karena penyakit, hilang bangsa karena tak beruang.
Tak ada salahnya dan janggalnya jika pepatah itu ditambah sekarang dengan hilang bangsa dan negeri karena tiada pengetahuan. Pendeknya, ilmu pengetahuan itu terpandang di dalam segala perkara. Kemiskinan dilipur oleh pengetahuan, paras yang kurang bagus dipupur dan dibdaki oleh pengetahuan. "Anak-anakku," ujar Jubaidah dengan bermawas jua, "tentu akan terlantar. Takkan sampai sekolahnya. Dengan apa uang sekolah akan dibayar? Dengan apa keperluannya akan dicukupkan? Sedang belanja sehari-hari saja berkurang-kurang. Bapakku, ya, untung bapakku sampai kepada saat ketika ini masih sanggup menolong-nolong kami. Akan tetapi tiap-tiap sesuatu ada batasnya. Kalau beliau tak cukup lagi, tak sanggup, tak berdaya lagi. Kalau baik dipinta buruk datang, wahai bagaimana jadinya?" Dalam cemas memikirkan kehendak Allah yang tak dapat ditentukan, kalau ayahnya yang telah tua itu terdahulu daripadanya, bertambah pedihlah hatinya mengira-ngirakan nasib peruntungannya, dan bertambah sempitlah pula alamnya mengenakan tingkah laku suaminya. Sudah hampir 20 tahun ia jadi istri Surya. Selama itu boleh dikatakan belumlah ada lagi ia yang lepas daripada tanggungan orang tuanya. Jubaidah sudah berumah tangga sendiri, bahkan sudah menjadi ibu 3 orang anak, bersuami yang berpencaharian tetap. Tetapi ia masih menyusahkan orang lain, masih menjadi beban orang yang seharusnya sudah lama disenangkannya. Waktu berjalan jua dengan tiada henti-hentinya. Umur manusia dari sedetik ke sedetik, dari semenit ke semenit bertambah lanjut jua. Apalagi ia akan bersedia-sedia untuk hari tuanya. Usia Jubaidah sudah 35 tahun, Surya hampir 40. Sedang lama-lama hidup manusia dalam zaman ini hanya kira-kira 60 tahun lebih. Dan sekuat-kuat orang mencari berusaha biasanya cuma hingga berumur 50 tahun. Jadi, bilakah akan menyediakan jaminan untuk masa tiada cakap bekerja lagi? Jaminan? Anaknya yang sulung, bukankah ada yang sekolah menak? Kalau sekolah Abdul Halim tamat tahun depan, niscaya ia diangkat jadi amtenar dengan gaji yang cukup. Bukankah anak itu sudah boleh jadi jaminan baginya? Bukankah anak harus wajib memelihara ibu bapak dalam masa tuanya? Pertanyaan itu menambah mengacau balaukan pikiran ibu yang tengah bermenung seorang diri. Anak memelihara bapak, tetapi ia sendiri sudah setua itu. Anak beranak masih jadi beban ayahnya. Terbalik, dan benarkah jalan pikiran sedemikian, yakni anak harus memelihara orang tuanya? Jubaidah menggeleng-gelengkan kepalanya yang penuh dengan kekhawatiran itu. Makin lama makin jelas dan terang terbentang di hadapan ingatannya pri keadaan selama ia bercampur dengan suaminya. Kira-kira 20 tahun dahulu Surya menjadi magang di kantor asisten residen Tasikmalaya. Ketika itu ia masih muda remaja. Parasnya elok dan manis, kulitnya kuning langsat, badannya sedang, tiada besar dan tiada pula kecil, pantas dalam berpakaian. Bapaknya Haji Jakaria masuk bilangan orang yang berada di negeri itu. Ia tiada beranak seorang jua lain daripada Surya. Sebagaimana kebiasaan pada anak tunggal, Haji Jakaria selalu memperkenankan permintaan anaknya. Tiada heran jika karena itu Surya jadi kemanja-manjaan, pesolek, dan tinggi hati, meskipun ia hanya magang. Pegawai kantor yang tiada bergaji, tetapi gaya dan laganya lebih daripada juru tulis. Angkuhnya serupa jaksa. Maksud Haji Jakaria memintakan dia kerja di kantor itu bukanlah karena mengharapkan pencahariannya, melainkan untuk kesenangan anaknya, dan utama sekali untuk kemuliaan dirinya. Ia berada disegani dan dimalui orang desa. Tentu ia akan bertambah mulia lagi di mata orang kalau anaknya yang tunggal itu menjadi orang berpangkat kelak. Cita-cita Surya sendiri pun demikian pula. Ia tiada berangan-angan hendak menurutkan jejak ayahnya.
hendak menjadi orang tani? Tidak, sekali-kali tidak. Ia lebih suka, lebih senang duduk di kantor negeri dengan memegang tangkai pena, walau belum mendatangkan hasil sesen jua pun, daripada menjadi orang tani kaya saja. Hasil, bukankah belanjanya cukup setiap hari? Bukankah segala keperluannya diadakan oleh ayahnya? Haji Jakaria bersahabat karib dengan Haji Hasbullah, khotib di Tasikmalaya, yakni ayah Jubaidah. Semenjak kecil boleh dikatakan mereka itu sepermainan, seperjalanan, dan sama-sama pula pergi naik haji ke Tanah Suci. Senasib sama-sama beranak tunggal, cuma lainnya Haji Hasbullah beranak perempuan dan lebih berbahagia daripada dia. Haji Hasbullah lebih kaya, lebih beruntung, ia jadi khotib dan ternama ramah dan jujur di negerinya. Jubaidah setelah tamat belajar di sekolah rendah dididiknya di rumah dengan budi bahasa yang halus, baik tentang perkara adat sopan santun, baik pun tentang perkara agama. Sebagai menatang minyak penuh, ia berlaku kepada Jubaidah itu. Ia menginginkan anaknya yang hanya seorang itu dapat hendaknya memelihara namanya yang baik itu. Demikian cita-citanya. Lain daripada itu, ia berharap juga moga-moga Jubaidah mendapat suami orang baik-baik dan berpangkat, supaya boleh bertambah bersemarak rumahnya. Lebih-lebih agar menantunya itu dapat menggantikan dia dalam hal menjaga harta benda yang akan ditinggalkan kalau ia berpulang kepada Jubaidah kelak. Ketika gadis itu telah berumur 14 tahun lebih, sudah dicari beberapa akal, sudah dijalankan pelbagai ikhtiar dengan halus oleh Haji Hasbullah supaya Jubaidah dipinang oleh jaksa kepala akan jadi menantunya. Dewasa itu Raden Prawira, anak jaksa kepala itu, telah menjadi menteri polisi. Bukan main besar hatinya jika ia dapat jadi jungjunan anaknya. Mereka itu akan disenangkannya, akan ditambak-tambaknya dengan emas, akan tetapi asing maksud asing sampai. Sementara menanti-nantikan hasil ikhtiarnya, tiba-tiba Haji Jakaria dengan datang meminta Jubaidah akan jadi istri Surya yang telah hampir diangkat jadi Hot Bridgeper. Permintaan sahabat karib yang berkata dengan sungguh-sungguh bahwa sejak dari kecil Jubaidah sudah diangan-angankan akan jadi menantunya, supaya persahabatannya bertambah karib dan kekal selama-lamanya. Dapatkah ditolaknya? Bagaimana jalan akan menampik permintaan yang demikian? Apalagi Haji Hasbullah sendiri pun bukan pula tiada berkenan kepada anak muda yang indah rupa dan paras itu. Rasa-rasa akan sejodoh benar dia dengan Jubaidah, baik tentang rupa dan umur, baik pun tentang bangsa dan derajatnya. Yang dikejar pada Raden Prawira ialah pangkatnya, dan Surya bukankah akan berpangkat pula? Tetapi Prawira bergelar Raden, anak jaksa kepala pula, jadi ada kelebihannya sungguh. Tapi ya, kehendak dan desakan sahabat, bagaimana akal akan menolak dia? Apa boleh buat, kata Haji Hasbullah akhirnya. Benar akan lebih selamat agaknya Jubaidah di tangan anak sahabatnyaku sendiri daripada di tangan orang lain yang lebih tinggi pangkat dan derajatnya, sebab kami sama-sama keturunan orang kebanyakan sahaja. Memang pertikaian derajat itu kerap kali menjadi pokok perselisihan dalam percampuran laki bini, dan kerap kali merugikan pihak perempuan. Surya memang benar perangainya kurang berkenan kepadaku, tapi ia masih muda dan belum biasa berpikir dengan sungguh-sungguh. Ada harapan perangainya itu akan berubah kepada yang baik kelak apabila ia telah berpengalaman, telah masuk ke gelanggang kehidupan, muka yang tak boleh diubah-ubah, tetapi laku perangi berubah senantiasa. Dengan pikiran demikian, diperkenankannya permintaan sahabatnya. Diperkenankan, akan tetapi Jubaidah sendiri tidak diajak bicara, bahkan tidak diberitahu apa-apa tentang hal itu. Ya apa tahunya, apa timbangan anak gadis sebesar itu? Ia masih jadi tanggungan,
masih jadi beban orang tuanya? Jika beban itu akan dihilangkan, tentu orang tuanya sendiri yang harus berusaha akan menghilangkan dia, bukan? Dan anak gadis itu harus dikawinkan, bukan kawin dengan kehendak sendiri, dengan orang laki-laki yang dipilih sendiri. Demikian menurut adat kebiasaan, dan demikian pula harus dijalankan menurut aturan agama, kata ayahnya. Sesungguhnya, kata hati Jubaidah lain, yaitu bahwasanya agama Islam menentukan dengan tegas, nikah kawin hanya boleh dijalankan apabila si laki-laki dan si perempuan yang bersangkutan sudah setuju, sudah suka sama suka akan menjadi suami istri, bukan menurut kebiasaan dan atau kemauan orang tua masing-masing saja. Jadi pilihan sendiri sangat penting. Akan tetapi karena ia masuk golongan anak patuh yang tunduk kepada segala kemauan orang tuanya, maka pertunangan dia dengan bujang itu pun dapat dilangsungkan dengan mudah. Dan untung kebetulan beberapa pekan sesudah itu Surya diangkat menjadi Hulub Sripjur di kabupaten. Tiada lama kemudian, yakni ketika gadis itu sudah akil balik, sudah cukup 15 tahun umurnya, kedua muda remaja itu pun dikawinkan dengan resmi. Diramaikan dengan tari-tarian, nyanyi-nyanyian, dan perjamuan besar 2 hari 2 malam lamanya. Maklum kedua-duanya anak orang berada dan anak tunggal pula. Istimewa lagi, kerja itu ada 2 maksud tujuannya: beralat kawin dan mensyukuri diangkatnya mempelai laki-laki jadi juru tulis pembantu itu. Akan tetapi perkawinan itu boleh dikatakan tak membawa bahagia, tiada bersua sebagaimana pengharapan Haji Hasbullah, yaitu kalau Surya telah kawin perangainya akan berubah jadi baik. Tidak, malah sebaliknya. Sepeninggal Haji Jakaria yang mati dengan sekonyong-konyong, tabiat Surya sudah bertambah teranjak-anjak, bertambah congkak dan sombong. Harta pusaka banyak, awak lauk berpangkat, disegani dan ditakuti orang, niscaya ia dapat berlaku sekehendak hatinya. Hawa nafsu tak dapat ditahan-tahannya, selalu dilepasi dan dipuaskannya. Kasih sayangnya, kalau boleh dikatakan ada kasih sayang pada perkawinan sedemikian kepada Jubaidah, makin lama makin berkurang-kurang. Dan ketika perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, yakni Abdul Halim, tiba-tiba ia pun ditinggalkannya. 3 tahun lamanya perempuan muda itu menjanda sambil memelihara anak kecil. Sekian lama pula ia menahan hati dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pada itu hak alam berlaku juga, panas tiada sampai petang, air laut pun jika senantiasa ditimba, lambat laun akan kering juga. Istimewa pula harta benda, memang harta pusaka yang dikemudikan oleh Surya yang boros itu habis sudah, licin, tandas. Ketika itu baru teringat kebenaran, baru timbul sesal. Dengan tiada malu-malu ia pun datang menyembah-nyembah kepada Haji Hasbullah suami istri, minta belas kasihan dan membenar-benar serta mengaku kesalahan kepada Jubaidah. Ia berjanji kepadanya sesat surat terlangkah kembali, sehingga ketiga orang yang berhati lemah lembut itu tiada kuasa lagi akan menolak sembah simpuh serupa itu. Demikian Surya pulang ke rumah Jubaidah kembali. 2 tahun kemudian ia pun diangkat jadi juru tulis dan dipindahkan ke kantor patih di Sumedang. Akan tetapi Abdul Halim tinggal di Tasikmalaya dengan neneknya. Setelah anak itu berumur 6 tahun, lalu dimasukkan oleh Haji Hasbullah ke sekolah Belanda dan kemudian ke sekolah Menak di Bandung dengan ongkosnya sendiri. Ketika Surya diangkat jadi mantri kabupaten, telah bertambah gajinya, namun tidak juga Abdul Halim dibiayai oleh ayahnya. Sekadar membantu-bantu mentua pun tidak. Malah kebalikannya, Haji Hasbullah juga yang senantiasa memberi sokongan kepada mereka itu. Sekali-sekali ia datang ke Sumedang, bukan sedikit pembawaannya. Beras, kelapa, ikan, pendeknya pelbagai macam barang yang patut dijadikan oleh-oleh. Buah tangan dari Tasikmalaya kepada menantu kesayangan. Dalam hal itu tiada pula ia khilaf daripada membantu Jubaidah sewaktu-waktu.
Sebab pikirnya, siapa lagi yang akan memakan hasil kekayaannya lain daripada mereka itu, anak cucunya. Tambahan pula ia insaf bahwa gaji Surya masih kecil dan ia tinggal di negeri orang. Dengan gaji sekian, sekecil itu takkan mungkin dapat hidup secara patutnya seseorang pegawai negeri yang mesti dihormati orang. Sungguh selalu Jubaidah menceritakan kesempitan hidupnya kepada ayahnya. Kerap kali ia berkirim surat beriba-iba kepadanya mengabarkan uang sekolah Saleh dan Aminah belum terbayar, belanja dapur tak berkecukupan, dan lain-lain. Bapak mana pula yang akan sampai hati mendengarkan keluh kesah anak kesayangannya semacam itu? Tidak, tak mungkin begini selamanya, selalu menyusahkan orang tua, kata Jubaidah dengan suara yang agak keras dan tetap. Kalau hendak selamat, aku mesti belajar hidup sekuat tenaga sendiri. Jangan mengharapkan bantuan dari ayah juga. Aku mesti berhemat mulai dari sekarang meskipun sudah agak terlambat. Segala tak ada untuk hari ini, Juragan. Tiba-tiba terdengar suara babunya dari arah dapur. Jubaidah menoleh ke belakang. Lalu kelihatan olehnya babunya berdiri lurus-lurus di muka pintu. Apa, Ici? Segala tak ada? Maksudmu? Susu habis, Juragan. Mentega tak ada lagi. Oh, pergi ambil ke warung. Tidak, Ici. Tiada minum susu sekali ini. Tak jadi apa. Mentega, beli saja minyak kelapa setengah botol. Apa yang akan kau goreng, Ici? Akan tetapi, Juragan. Apa? Kata Jubaidah sambil bangkit dari kedudukannya akan pergi mengambil uang ke dalam kamar. Apa katamu? Juragan Pamegat lekas benar marah. Tiada sudi kalau goreng ikan salam berbau minyak kelapa. Biar aku menggoreng ikan itu. Pergilah engkau ke warung, lalu terus ke pasar beli sayur-sayuran. Ketika babu itu telah kelihatan keluar dari pekarangan, Jubaidah duduk kembali ke kursi tadi itu. Bagus, katanya dengan agak lapang dada. Sudah aku mulai, Surya takkan mati kalau tidak minum susu dan makan mentega. Ikan salam, ikan sungai, ikan tebat lebih enak daripada ikan dalam belik itu. Harganya pun murah. Kalau makanan dalam belik itu dapat kusingkirkan, ku ganti dengan makanan biasa. Sudah banyak tertolong rumah tanggaku. Utang ke warung tentu banyak sekali berkurang. Ia termenung pula sebentar. Roti, kalau mentega tidak dipesan lagi, niscaya langganan roti dihentikan pula. Tetapi besar benar pertengkaran dengan Surya nanti. Punten. Sekonyong-konyong terdengar suara dari luar. Dengan segera Jubaidah bangkit dari kursinya, pergi ke serambi muka, lalu berkata dengan senyumnya, Mangga, Juragan. Ai, Juragan istri guru, silahkan masuk, acek, ujar Jubaidah pula dengan manis dan riang. Akan tetapi tamu itu, Khadijah namanya, sudah agak tua sedikit dari Jubaidah. Seakan-akan tak mendengar perkataan nyonya rumah itu. Ia berdiri dan memandang berkeliling serambi itu. Rupanya segala perkakas yang ada di situ, kursi dan meja, pelbagai jambangan bunga daripada kuningan di atas kakinya yang indah-indah, gambar-gambaran yang bergantungan di dinding dengan beraturan, serta di sela-sela dengan piring yang mahal harganya. Ya, sekaliannya itu sangat menarik pemandangannya. Lalu Khadijah melihat barang-barang itu diperhatikan oleh Jubaidah dengan sudut matanya. Dengan senyum kemalu-maluan ia pun berkata pula, Silahkan acek, mari kita duduk ke dalam. Sebagai terbangun dari mimpi, istri guru itu menoleh kepada Jubaidah dengan senyum simpul. Lalu masuk ke ruang tengah dengan tiada berkata sepatah jua. Di situ ia bertambah heran, bertambah tercengang sebab keadaan di situ lebih mengikat matanya, bahkan lebih daripada yang telah terkira di dalam hatinya. Ia pun duduk di atas sebuah bangku besar dan luas, tetapi agak rendah, yang dihampari dengan sehelai permadani halus dan berbunga-bunga.
dengan ingat-ingat dan perlahan-lahan seolah-olah ia berasa sayang akan menduduki hamparan yang indah permai itu. "Maaf, makan sirih Aceh, tapi barangkali tak cukup lagi," kata Jubaidah seraya menyorongkan sebuah tempat sirih daripada kuningan yang berkilat-kilat dan duduk pula di hadapan tamunya. Khadijah memandang kepada tempat sirih yang indah dan kepada nyonya rumah itu, lalu mulai berkata dengan perlahan-lahan dan senyum manis. Saya tidak makan sirih, Dik." "Oh, saya pun tidak pula, hanya saya taruh juga sirih kalau ada orang datang. Sejak mula-mula pindah ke kampung ini, saya sudah berniat hendak bertandang kemari, tetapi selalu ada rintangan." "Baik benar hati Aceh, sepatutnya saya yang lebih dahulu datang ke rumah Aceh, sebab Aceh yang tua dan baru pula tinggal di sini," kata Jubaidah kepada Khadijah. "Tidak, yang baru datanglah yang mesti berkunjung lebih dahulu. Akan tetapi seperti kata saya tadi, saya tidak lepas daripada buatan. Sekaliannya tergantung atas diri sendiri, menjaga anak, mencuci pakaian, memasak. Saya sudah menceritakan hal rumah tangga saya," kata Khadijah kepada Jubaidah. "Berapa orang anak Aceh?" "4 orang, nakal, Allahu Rabbi," kata Khadijah. "Tentu ada bujang?" "Allahu Rabbi, bujang pula yang akan terpelihara dalam musim sekarang ini, Dik. Cukup saja yang akan dimakan petang pagi, terbayar uang sekolah anak setiap bulan, sudah untung. Maka saya pindah ke kampung Regolo ini dari kampung Cangkuduk, tempat menak-menak itu, lain tidak karena hendak mengurangi ongkos." "Apa maksud adik dengan mengurangi ongkos itu?" "Di sini, di kampung ini, kita dapat berhemat, hidup sederhana, sebab bukan tempat orang bertanding, kebangsawanan." "Oh iya, anak adik berapa orang?" 3 orang, Ce." "Bersekolah di mana?" Jubaidah menceritakan sekolah ketiga anaknya. "Berbahagia benar adik," kata Khadijah dengan perlahan-lahan, rupanya sayu hatinya. "Sanggup menyerahkan anak ke sekolah menak. Anak saya yang tua hanya di normal. Betul adik-adiknya sekarang ada di HIS juga. Tetapi bukan main berat uang sekolahnya kalau tidak dipertenggangkan belanja sehari-hari. Mana yang boleh dikurangi, mana yang tak perlu benar tak diadakan. Barangkali takkan terus sekolah anak-anak itu." "Masa gaji juragan guru kan besar," kata Jubaidah. "Besar?" kata adik. "Kalau besar gajinya, takkan melarat ini benar hidup kami. Untung adik belum bertandang ke rumah kami, memberi malu. Rumah buruk perkakas tak ada, tiada berbangku seperti tempat duduk ini, tiada berbufet, jangan kata gramofon." Sambil berkata demikian, ia pun memandang kepada bufet berkaca dan gramofon di lemari yang terdiri di sudut ruangan itu. Besar dan bagus keduanya, berkilat-kilat warna catnya. Warna muka Jubaidah jadi muram seakan-akan langit disaputi awan. Perkataan Khadijah yang akhir itu menyinggung hatinya yang luka, bahkan melukiskan rupa Haji Hasbullah di ruangan matanya, sebab barang-barang itu bukan dari hasil pendapatan suaminya, melainkan dibeli ayahnya belaka. Ia tunduk akan menyembunyikan rasa hati yang terbayang di mukanya ketika ia mengangkat kepala pula. Ia pun berkata dengan tenang, "Apa gunanya barang kalau hati tiada senang?" "Benar adik, bagi kami kesenangan hati itulah yang perlu, yang diutamakan. Meskipun saya payah bekerja, tiada menghentikan tangan dari pagi sampai petang, berbarang hanya sekadar perlu saja, tapi betul-betul hati saya senang rasanya. Sebab dengan demikian saya dapat mengukurkan belanja hingga batas pendapatan bapak anak-anak." "Hah?" katanya tiba-tiba seraya beringsut dari kedudukannya setelah menengok ke jam besar di dinding. "Sudah tinggi hari, di kewajiban banyak menanti di rumah. Ini betul-betul karena ingin hendak bertamu."
bertemu dengan adik saja, maka saya bertandang kemari. Maaf, kata Khadijah. Astaga, sudah saya bawa bercakap-cakap saja Acek dari tadi. Tunggu sebentar, Acek. Babu saya, tunggu sebentar, saya ambil air teh. Dengan tiada mengindahkan perbasaan tamunya, ia pun bergesa-gesa ke belakang. Akan tetapi sesampai ke dapur ia tertegun, apa yang akan diambilnya, apa yang hendak disajikannya, segala tak ada. Kopi habis, tempat coklat kosong, hanya ada air teh dingin, sisa dia dan anaknya pagi itu. Babu, alangkah lamanya si Icih di pasar, akan disuruh ke warung, hampir tak tentu yang akan diperbuatnya. Malu benar ia akan memberi air teh saja kepada jamunya. Ia berbalik ke gang, pucat mukanya, tiba-tiba ia berdiri dan air mukanya pun merah pula. Senyum bermain di bibirnya. Mengapa harus malu? Katanya dengan tetap. Inilah saat yang baik bagiku untuk berlaku apa adanya. Tiada berapa lama antaranya Jubaidah masuk kembali dengan menating sebuah baki yang berisi 2 cangkir teh dan 2 stoples kue. Ketika itu jamunya telah pergi ke beranda muka, berdiri melihat-lihat gambar di dinding dan kemudian duduk di kursi. Jubaidah tersenyum. Sekian pemirsa, ditunggu episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.